Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suami. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan.
dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu, yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik.
tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan ini Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Dalam kebiasaan kita, pesta lalu diisi dengan acara makan-makan, lalu diisi dengan acara berfoya-foya atau juga minum. Itu suatu hal yang biasa dilakukan. Memang di setiap daerah hidangan utama itu berbeda-beda. Saya tidak tahu kalau di sini ketika ada orang punya hajat atau orang pesta nikah, pesta ulang tahun atau pesta apapun, hidangan utamanya apa? Entah itu makan atau minuman apa. Tetapi setiap daerah ada. Dan di Yahudi zaman Yesus itu, di sana ketika ada pesta, hidangan yang paling utama itu bukan makanan, tetapi adalah anggur. Anggur ini harus ada. Kalau di daerah saya, hidangan utama itu adalah soal makanan. Jangankan kalau makanannya habis, tamunya masih banyak, itu pasti akan jadi bahan gosip rasan-rasan 7 hari 7 malam. Jangankan kok habis, rasanya nggak enak saja sudah dijadikan bahan gosip dari undangan yang datang. Entah itu mencibir yang masak, entah mencibir masakannya, entah mencibir yang mengadakan perayaan itu, intinya selalu dibicarakan. Dalam Injil hari ini juga ada peristiwa pernikahan. Lalu ketika di sana hidangan utamanya itu anggur, belum sampai tamunya itu habis, tamunya masih banyak, mereka sudah kehabisan hidangan yang utama ini. Lalu apa yang perlu dilakukan? Itu dikisahkan tadi bahwa untungnya Yesus ada di situ. Yang pertama, pesan yang mau disampaikan itu untuk keluarga-keluarga. Jadi kalau di Injil ini tadi, pesta pernikahan itu adalah awal dari hidup baru. Mereka tidak menginginkan awal yang memalukan, awal yang menyedihkan. Semua orang pasti menginginkan entah itu di awal, di tengah, di akhir itu sesuatu yang membahagiakan. Terutama juga dalam hidup berkeluarga. Tidak ada orang yang mencita-citakan keluarga saya itu awalnya saja tak bahagia, tengah dan akhirnya nanti tak bahagia. Tidak ada yang sekiranya mencita-citakan seperti itu, atau mencita-citakan nanti di akhir saja, awal dan tengahnya ini kita tidak bahagia, tidak apa-apa. Harapan itu selalu yang membahagiakan. Lalu supaya berbahagia di awal, tengah dan akhir pernikahan ini, kebanyakan dari orang itu mengikuti acara adat di mana budaya itu juga mempengaruhi pola pikir kita sampai saat ini. Sehingga ada yang melarang anaknya menikah, anak pertama dilarang menikah dengan anak ketiga, anak pertama dilarang menikah dengan anak terakhir. Orang yang rumahnya di utara nggak boleh menikah dengan orang yang rumahnya di sebelah barat. Lalu nggak boleh ini dan itu. Nanti acara di gereja masuknya nggak boleh dari pintu utama. Saya kerap kali mendengarkan syarat-syarat orang mau nikah itu banyak sekali. Romo saya minta jamnya tepat jam 10. Lah nanti kalau jam 10 lebih 5 bagaimana? Lah itu kenapa? Jadi yang disibukkan dengan hal-hal yang ini tadi, yaitu silahkan diikuti sejauh tidak mengganggu iman dengan harapan bahagia, silahkan. Atau juga menikah harus dengan orang yang
sama kotanya, orang yang sama sedaerahnya, orang yang sama, itu sejauh menimbulkan harapan yang mendatangkan kebahagiaan, silakan. Tetapi Injil hari ini untuk mencapai kebahagiaan itu bukan soal yang demikian, tetapi bagaimana kita juga mengundang Yesus, mengundang Allah di dalam peristiwa dalam keluarga, dalam perkawinan. Tentu manusia tidak akan lepas dari masalah. Ketika kita juga mengundang Yesus beriman, keluarga saya, keluarga yang beriman kepada Yesus, itu juga bukan berarti lepas dari masalah. Tetapi kita yakin ketika kita bersama dengan Yesus, kita juga bisa menghadapi segala peristiwa itu. Kita bisa tetap bahagia, kita tetap bisa bersuka cita, hidup dengan damai di tengah masalah yang ada. Yesus tidak pernah menjanjikan kamu akan lepas dari masalah kalau beriman kepadaku. Keluargamu tidak akan pernah cekcok. Sejauh ini sampai saat ini saya bertanya kepada keluarga atau orang yang sudah menikah. Banyak orang, pertanyaan saya, apakah pernah ada masalah di keluarga Anda? 100% orang yang saya tanya jawabannya adalah ada. Jadi tidak ada keluarga yang luput atau lepas tidak mendapatkan masalah sama sekali. Lalu di mana letak kebahagiaan itu kalau tidak lalu selalu ada masalah? Bagaimana cara orang menghadapi itu? Allah dihadirkan atau tidak? Atau diri kita yang ditonjolkan, egoisme, emosi, ataukah kita juga menghadirkan Allah dalam keluarga itu? Maka peristiwa di Kana ini mengajarkan kepada kita, di sini syarat-syarat yang lain itu tidak menjadi penting. Yang terpenting adalah kita mengundang Yesus untuk hadir di dalam keluarga kita. Maka mari kita juga mengundang Yesus dalam keluarga kita masing-masing. Meskipun itu juga tidak ada jaminan bebas dari masalah, tetapi dengan mengundang Yesus, Ia akan membimbing kita mengatasi segala masalah, memberikan kekuatan dan penghiburan. Lalu setelah mengundang Yesus, pesan yang kedua adalah melalui peristiwa di Kana ini kita diajak untuk memiliki kasih. Kasih apa yang terjadi di sini? Di mana ketika Bunda Maria mengatakan mereka kehabisan anggur. Ini adalah sebuah masalah. Mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, mau apakah engkau dari aku, Ibu? Saatku belum tiba. Ternyata Tuhan itu ketika menghadirkan, mewujudkan atau mengabulkan sebuah permohonan, segala sesuatu terjadi, itu juga ada yang namanya waktu Tuhan atau saatnya Tuhan. Maka ketika kita berdoa, itu juga ketika saatnya yang dimiliki oleh Tuhan itu belum datang, maka kita diajak untuk tetap setia. Tetapi di sini ada orang yang bisa merayu saat Tuhan itu, yakni Bunda Maria. Ini juga mengapa Bunda Maria memiliki tempat yang istimewa di dalam gereja Katolik. Karena kedekatan mereka, kedekatan Yesus dengan Bunda Maria. Bunda Maria mengasihi Yesus, Yesus juga mengasihi Bunda Maria. Karena kasih inilah yang sebenarnya saatnya belum tiba, tetapi Yesus mau melakukannya, mau mengatasi masalah yang ada ini. Maka mengapa juga orang Katolik, kadang orang Katolik juga, orang Katolik itu menyembah Bunda Maria. Enggak, kita tidak menyembah Bunda Maria, tetapi kita minta pertolongan dari Bunda Maria, supaya Bunda Maria yang lebih dekat dengan Yesus, karena ini adalah ibunya dari Yesus, Bunda Allah, dia yang menyampaikan. Kita yakin bahwa Bunda Maria tahu cara yang paling tepat untuk menyampaikan segala permohonan kita kepada Yesus putranya.
Maka kita orang Katolik juga berdevosi secara khusus kepada Bunda Maria. Kita juga memberikan penghormatan yang istimewa kepada Bunda Maria karena perannya ini. Kasih inilah yang membuat Yesus mau melakukan kasihnya kepada Bunda Maria dan juga kasihnya kepada ini tadi orang yang menyelenggarakan pesta, kepada keluarga yang baru memulai hidup barunya ini. Kita pun juga dalam keluarga setelah tadi mengundang Yesus, kita juga diajak untuk memiliki kasih itu. Kasih yang dimiliki oleh Yesus dan Bunda Maria, di mana kasih itu juga mau memberi, mau mengabulkan atau mau memberi itu tadi. Kasih itu tidak menuntut. Jadi memberi secara total tanpa mengharapkan balasan, tanpa mengharapkan imbalan. Ya artinya bahwa saya mau melayani, saya mau tersenyum, saya mau berbuat baik bukan karena hari ini istri saya masakan yang enak bagi saya, bukan karena hari ini suami saya berbuat baik kepada saya, tetapi apapun yang terjadi, meskipun istrinya ngomel terus mulai dari pagi sampai sore, kasih itu tetap harus 100%. Bagaimana caranya? Ya Anda yang lebih tahu, Anda yang lebih lama hidup bersama dengan pasangan Anda. Dengan ya, tak ada yang ketika istrinya ngomel, suaminya yang harus diam. Ketika istrinya ngomel, ada yang cara merayunya itu dengan entah dibelikan bunga atau dibelikan makanan, baru itu mereda. Nah, jadi itu soal tiap orang berbeda-beda. Tetapi itu adalah soal kasih yang memberi tanpa mengharapkan imbalan. Saya mau melakukan kebaikan itu 100% tanpa orang itu juga melakukan hal yang saya inginkan. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu dulu, saya mau dibikinkan kopi baru saya mau tersenyum, itu berarti ada syaratnya. Kasih yang bersyarat. Kasih yang bersyarat itu berarti belum 100%. Maka di sini kita meneladani relasi kasih Yesus dan Bunda Maria. Kasih yang mau memberi, yang melakukan segala sesuatu. Ini juga kasih antara mempelai laki-laki dan perempuan. Ini juga adalah kasih antara Allah kepada manusia. Hendaknya kasih yang mau memberi, kasih yang 100%. Lalu pesan yang ketiga untuk kita melalui peristiwa di Kana ini adalah soal ketaatan. Di mana setelah Yesus mengatakan ini tadi, saatku belum tiba, lalu Ibu Maria mengatakan kepada pelayan, apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Lalu Yesus menyuruh para pelayan itu mengisi tempayan yang biasa digunakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Sekiranya di sini tidak diceritakan bahwa pelayan itu bertanya-tanya, kenapa kok harus diisi dengan air, wong yang habis anggur kok ini ada-ada saja, ini apakah menyelesaikan masalah? Yang habis itu air anggur, tetapi ini yang disuruh diisi adalah tempayan untuk pembasuhan dan diisi dengan air. Seandainya mereka ini pelayan-pelayan ini tidak taat, maka mujizat juga tidak akan terjadi. Ketaatan mereka lah yang menyebabkan pula mujizat itu terjadi, air berubah menjadi anggur. Meskipun mereka tidak paham, meskipun mereka juga tidak mengerti, tetapi mereka melakukan apa yang diperintahkan. Terkadang juga dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Dari perintah Tuhan, dari peristiwa hidup kita sehari-hari, lalu muncul pemberontakan atau juga muncul kesetiaan. Saya kok diberi sakit, saya kok diberi musibah, saya kok diberi ini dan itu, tetapi saya kok tetap diminta setia. Saya kok tetap diminta untuk berdoa, saya kok tetap disuruh untuk mendoakan orang lain, saya kok tetap disuruh untuk pergi ke gereja, saya kok tetap disuruh untuk melakukan hal baik kepada orang lain.
Ketika ada orang yang menyakiti kita, kok kita disuruh untuk mengampuni, kok kita disuruh untuk mengampuni dan mendoakan mereka. Kadang ini juga tidak masuk akal bagi kita. Tetapi kesetiaan dalam melakukan perintah Tuhan, inilah yang akan menjadikan sesuatu itu menjadi indah, sesuatu itu menjadi baik, sesuatu itu menghadirkan kebahagiaan. Juga di dalam hidup berkeluarga tadi, kita diajak untuk menghidupi janji-janji pernikahan itu. Entah ada pertanyaan atau tidak, wong dalam duka, wong ini suami saya, istri saya ini, dia ketika suka saja kepada saya kok dalam suka dan duka. Tetapi perintah yang telah diberikan ini sudah jelas, bahwa kita diajak untuk taat. Apa yang Ia katakan kepadamu, lakukanlah itu. Sehingga ketika ini dilakukan, kita juga memiliki harapan, kita juga memiliki kesempatan untuk menghadirkan mujizat di dalam keluarga kita masing-masing. Maka mari pada kesempatan ini kita mohon kepada Tuhan agar Ia hadir dalam keluarga kita. Ia menambahkan cinta kepada kita untuk dapat mencintai keluarga kita, untuk dapat mencintai sesama kita. Dan kita juga mohon agar kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadanya, meskipun kita tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, meskipun kita tidak paham apa yang terjadi. Dan semoga kita tetap setia dalam setiap peristiwa hidup kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.